Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Nur Syafaah. Saya dari kelas MTIB semester 3 dari UIN Sunan Ampel Surabaya dengan NIM 0602032306. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara analisis STIR, yang dimana dalam pembuatan Nestra itu menjadi peran penting dalam pembuatan Renstra sekolah maupun lembaga pendidikan. Di sini kita akan membahas STIR atau STIR, yang dimana pengertiannya itu, yang pertama kita akan membahas pengertian dari STIR itu sendiri. STIR itu sendiri singkatan dari Sosiokultural, Teknologikal, Economic, Environmental, Regulatory, yang dimana ini merupakan alat analisis strategi yang digunakan dalam perencanaan strategi atau Renstra untuk mengevaluasi faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi organisasi. Dari pengertian STIR itu sendiri kita dapat menyimpulkan STIR itu singkatan dari Sosiokultural, Teknologikal, Ekonomi, Environmental, Regulatory. Yang pertama kita akan bahas sosiokultural. Apa sih sosiokultural dalam Renstra tersebut? Yaitu faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi organisasi seperti demografi, gaya hidup, nilai-nilai, dan peran sosial. Contohnya seperti ini. Sekolah akan memperkuat kurikulum berbasis teknologi. Terus ada juga keterampilan hidup dan nilai-nilai sosial yang mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan masa depan. Dan sekolah juga akan meluncurkan program beasiswa untuk membantu siswa dari keluarga yang kurang mampu. Contoh tersebut itu masuk sosiokultural. Sosiokultural berarti sosio dan budaya dalam Renstra dalam lembaga pendidikan tersebut. Kita lanjut. Teknologikal atau teknologi. Perkembangan teknologi yang dapat mempengaruhi organisasi baik sebagai peluang maupun ancaman. Contohnya gini, sekolah akan meningkatkan infrastruktur teknologi dengan menyediakan tablet dan perangkat digital di setiap kelas, serta memberikan pelatihan khusus bagi guru agar penggunaan teknologi tersebut dapat baik dan dapat lancar dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, diperlukan program literasi digital bagi siswa akan dijadikan prioritas untuk meningkatkan keterampilan digital mereka. Selanjutnya kita membahas tentang ekonomi, di mana kondisi ekonomi sangat mempengaruhi organisasi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat suku bunga, dan daya beli konsumen. Contohnya gini, sekolah akan mengembangkan program subsidi pendidikan dan membuka peluang kemitraan dengan sektor swasta untuk mendukung pembiayaan bagi siswa kurang mampu. Ada juga program penggalangan dana dan sponsorship akan diperluas guna menjaga stabilitas keuangan sekolah. Selanjutnya environmental, yaitu lingkungan. Faktor lingkungan fisik yang mempengaruhi organisasi seperti perubahan iklim, bencana alam, dan peraturan lingkungan. Contohnya, sekolah akan mengintegrasikan pendidikan lingkungan dalam kurikulum seperti pengolahan sampah, program daur ulang, dan kegiatan outdoor yang menumbuhkan kesadaran lingkungan pada siswa. Sekolah juga akan menerapkan kebijakan hijau dengan penggunaan energi terbarukan dan efisiensi air di lingkungan sekolah. Ada juga program Adiwiyata yang peduli akan sampah plastik. Itu termasuk environmental dalam STIR di dalam Renstra. Kita membahas regulatory atau regulasi. Apa sih regulatory? Regulatory yaitu peraturan pemerintah atau kebijakan yang mempengaruhi organisasi seperti perizinan, pajak, dan standar industri. Contoh, sekolah akan berkolaborasi
dengan Dinas Pendidikan dan mengikuti perkembangan regulasi secara aktif untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan terbaru. Sekolah juga akan memanfaatkan peluang dari program pemerintah yang mendukung pengembangan infrastruktur teknologi dan lingkungan sekolah. Nah, di sini kesimpulannya yaitu dengan melakukan analisis STIR, instansi pendidikan dapat lebih baik dalam menyusun Renstra atau rencana registrasi yang responsif terhadap berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi tujuan jangka panjang mereka. Sudah selesai dari presentasi saya atau penjelasan dari saya analisis STIR dalam Renstra. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.